Oh iya iya. Iya, rekan-rekan media singkat, saya hadir karena dalam kampanye ini kan publik yang perlu diyakinkan itu berbagai pihak, ada rakyat di kampung-kampung, ada pengambil keputusan, juga forum-forum akademik seperti ini. Memang harusnya saya minggu lalu, tapi ada acara yang sudah jauh-jauh hari terkomitmenkan, baru bisa sekarang, alhamdulillah diberi waktu untuk menjelaskan terkait akar permasalahan Jakarta dan apa solusinya, dan diperkuat dengan pengalaman. Jadi mayoritas 50% jawaban saya tentang pengalaman. Saya kira itu ya, mudah-mudahan menguatkan perjuangan pasangan Ridho untuk disukai dan diminati dan dipilih oleh rakyat. Tidak hanya ke Mas Anies ya, semua rakyat dari rakyat kecil besar semua kita minta mendukung pasangan Ridho. Jadi tidak spesifik orang per orang, karena setiap orang punya suara yang mempengaruhi kepada kontestasi pilkada. Saya kira itu sudah dilakukan oleh semua pihak, baik saya pribadi maupun partai. Tadi di dalam sempat menyinggung soal penjualan saham BIR. Kan ini kan di periode sebelumnya gagal dilaksanakan karena saham BIR mendatangkan keuntungan buat Pemprov. Berarti di era Kang RK gimana mengatasi? Ini politik itu adalah kesepakatan, intinya begitu. Jadi dulu bersepakatnya begitu, nanti bersepakatnya gimana. Garis bawahnya itu yang penting membangun itu harus dengan proses dan tujuan yang baik dan tidak kontroversial. Memang menguntungkan, tapi kan tetap jadi perbincangan kan, ada dinamika-dinamika. Nah idealnya yang namanya keputusan, termasuk lahirnya BUMD baru, termasuk menjual saham, itu datang dari kesepakatan atas pertimbangan plus minus mana yang lebih banyak maslahatnya, mudorotnya, banyak menguntungkan baiknya atau hal-hal buruk. Saya kira itu. Jadi nanti akan dibahas di waktunya sambil kita berargumentasi mana yang terbaik untuk masyarakat. Kang, untuk daerah penyangga itu ada intervensi seperti apa Kang? Seperti Depok. Daerah penyangga. Oh ya, itu kan tugasnya Jakarta ya. Jadi Bapak Asuh Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, maka akan ada anggaran dari APBD Jakarta untuk ngurusin tetangganya. Contohnya nanti Transjakarta kan sampai Bogor, sampai Depok, sampai Kota Tangerang kan biayanya dari pemerintah Provinsi Jakarta. Urusan banjir, beli lahannya di Bogor, tapi kan buat mengatasi banjirnya di Jakarta. Jadi ada tanggung jawab sesuai Undang-Undang DKJ, Jakarta harus mengurusi daerah sekeliling termasuk dengan anggaran. Oke ya? Indonesia lawan Jepang kan ada harapannya. Prediksi berarti. Sini Kang, tengah Kang. 3-1. Kalau dari saya 2-1, selama wasitnya bukan dari Bahrain. Cocok Indonesia ya. Cocok Indonesia. Memberikan solusi-solusi yang relevan, bukan tujuan berbangsa bernegara kan cuma dua, adil makmur. Maka kalau kita bertengkar, kita berdinamika, mengkritisi kayak tadi, tapi tidak semua negara memilih rute demokrasi. Cina tidak memilih demokrasi. Gubernur apanya dipilih oleh partai. Kemudian Arab Saudi tidak memilih demokrasi. Raja, pangeran, ponakan, dan seterusnya. Udah gitu demokrasinya kita beda dengan demokrasi Inggris, Malaysia yang memilih partai milih pemimpin. Lah kita, presiden dipilih rakyat, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, RW pun kan begitu. Sehingga dinamika itu menyertai betapa mahalnya demokrasi kita. Sehingga saya berdoa mudah-mudahan kita ini mendapatkan hasil yang berkualitas. Yang kedua, saya dulu tidak pernah niat masuk politik praktis. Saya insinyur, punya kantor arsitek, ya, membangun kehidupan dengan kekumuhan, kesemrawutan. Akhirnya saya melompat dari zona nyaman, masuklah ke ruang publik, ya, yang penuh tafsir. Diam ditafsir, bergerak ditafsir, apapun ditafsir. Itu resiko sebuah politik praktis. Nah, apa bedanya saya dengan pasangan yang lain? Saya sudah melakukan semua perdebatan. Saya sudah pernah menghadirkan eksperimen-eksperimen. Saya katakan eksperimen karena tidak semuanya berhasil. Tapi saya punya prinsip,
seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan, nggak mau ambil risiko, demi takut diomongin, demi takut dikritisi, mending diam aja, pencitraan. Saya bukan golongan itu, karena dulu saya sama warga yang marah, masuk politik praktis, akhirnya melakukan perbaikan-perbaikan dari amarah saya sebagai warga, karena Allah berikan kekuasaan. Maka saya 5 tahun jadi wali kota Bandung, modalnya hanya 5 triliun, modal membangunnya sedikit, paling 1 triliun. Kemudian jadi eksperimennya sehingga tidak perlu banyak belajar. Nah, kita bicara Jakarta sekarang. Kalau bagi orang luar Jakarta datang ke Jakarta, sekarang picture Sudirman Tamrin, ya. Jadi gambar yang wow kan begitu ya, yang kinclong, yang keren memang gitu. Ya. Tapi di balik ini tadi dalam jarak sekian ratus meter, dalam jarak sekian kilometer dari balai kota, kekumuhan yang bikin sedih, bikin miris teman-teman juga, itulah realita mayoritas, gitu ya. Jadi berhari-hari saya belusukan mayoritas ini, sehingga kalau saya terpilih saya akan lebih banyak waktunya ngabisin ngurusin ini, karena ini golongan yang survive sendiri dengan logikanya, tinggal saya atur. Tapi kalau ini nggak bisa, ini harus ada sentuhan waktu, sentuhan tangan, sentuhan percakapan untuk mengubah ini menjadi lagi. Menurut saya akar masalahnya satu, ketidakadilan tata ruang dari sejak zaman kolonial. Bawahnya tetap pasar lagi kita bangun, tapi di atasnya hunian. Di dekat stasiun seperti yang UI itu udah paling benar. Lebih keren lagi di atas stasiun ngangkang, kan begitu. Yang kedua, kalau diizinkan, saya ingin membangun hunian di atas jalan. Jadi di bawahnya tetap pasar lagi kita bangun, tapi di atasnya hunian. Iya Pak, betul. Jadi saya lanjutkan pendapat Bapak. Tidak ekor. Jalan. Ya. Jadi secara engineering bisa. Tinggal kalau saya diizinkan, saya perbanyak. Sehingga Gen Z, ya, Gen Z ini nanti bisa tinggal dekat tempat kerja, yaitu poin saya. Saya dulu tidak pernah niat masuk politik praktis. Ya. Saya insinyur, punya kantor arsitek, ya, membangun kehidupan dengan kekumuhan, kesemrautan. Akhirnya saya melompat dari zona nyaman, masuklah ke ruang publik, ya, yang penuh tafsir. Diam ditafsir, bergerak ditafsir, apapun ditafsir. Itu resiko sebuah politik praktis.